Halo Mbak Keisha. Halo Mbak Keisha. Halo, selamat Cantik, pagi. apa kabar? Halo Mbak Keisha Keisha. dan Mas Supang. Hai Keisha. Halo Mbak Keisha. Halo Mbak Keisha. Oke, pengalaman berkesan dengan Mbak Keisha tentunya ya saat kami setelah sekian lama menunggu Mbak Ke lahir ya, kami menunggu 3 tahun, akhirnya Mbak Ke lahir dengan sehat selamat, tapi sayangnya baru beberapa hari tiba-tiba Mbak Ke sakit diare berat sehingga Eyang Putri pun bahkan harus pulang dari Perancis mendadak, dan saat itu juga kami harus pindah ke rumah sakit lain, perawatannya intensif, dan juga waktu itu ayah juga harus berangkat ke Australia untuk melanjutkan sekolah. Ya, waktu itu ayah minta diundur berangkatannya sampai kita benar-benar sudah sehat. Dan yang lebih bahagia lagi juga pada waktu ayah menjemput Mbak Keisha datang ke Melbourne di bandara, Mbak Ke langsung mengenali ayah dan digendong, bahkan langsung lihat ayah tanpa nangis sama sekali, dan senang digendong. Halo Mbak Ke. Kesan ibu kepada Mbak Ke banyak sekali. Yang pasti pada waktu bayi selalu menemani ibu kemana-mana di Melbourne. Ibu jadi happy karena ada teman ibu, yaitu Mbak Ke, bisa ngurusin bayi kecil. Terus kemudian semuanya sampai sekarang setelah Mbak Keisha udah mau menikah, Keisha juga banyak bantu semuanya, mengerjakan dari A sampai Z sampai detail. Ibu jadi terbantu sekali. Hanya satu kata-kata ibu, terima kasih ya Mbak Ke. Kalau buat aku yang paling berkesan tuh pastinya pas kecil ya. Jadi dulu pas aku masih SD itu sama Mbak Keisha, kita selalu nonton Disney bareng, selalu nonton High School Musical, Hannah Montana, dan kita sering banget remake performance-nya dari TV show itu, dan juga film-film itu. Terus aku juga ingat kita dulu sering banget buat drama sendiri, jadi kayak buat skrip sendiri. Gak jelas sebenarnya ya kalau aku lihat videonya sekarang, cuman it was really fun and it was such a memorable experience with you Mbak Keisha. Dan pastinya juga paling memorable adalah pas di Belanda ya, jadi kita dulu selalu berangkat bareng naik sepeda. Terus pas di sana pun kita juga mesti sering banget ngobrol karena emang sekamar. Terus abis itu kita sering banget binge watching Glee, so that was really fun and memorable for me. Yang kagum mempunyai pesan pertama kali memiliki mendapatkan cucu, sangat-sangat bahagia.
Namun pada saat saya lupa umurnya berapa, Keisha sakit apa ya Mas? Nama besar Ciko itu, aduh, saya sangat sedih, bukan main, dan selalu berdoa untuk kesehatan dia. Nah, kesan seperti itu sangat saya rasakan, dan akhirnya setelah besar saya sangat berbahagia, bersyukur, berbahagia, senang sekali bahwa Keisha sekolahnya lancar, tidak pernah sakit, alhamdulillah. Bahkan sekarang sudah selesai. Kemudian kemarin baru tahu bahwa internshipnya juga sudah selesai. Jadi rasanya, aduh, cucu saya ini sudah selesai dalam pendidikan dokter sekarang. Oke, masih ingat nggak waktu kecil yang suka ngajak Mbak Ki keliling rumah pendopo? Ini bagus ya, bagus. Ini bukan mainan, ini mainannya Eyang. Dilihat aja, cantiknya bagus. Soalnya kalau dipegang jatuh dulu yang bagus. Nah, kalau yang ini mainannya Mbak Ki, boleh itu mainan ya. Gendong jatuh kan nggak pecah tuh Pak, dan nggak pecah Pak. Tapi ini jangan dicoba, kalau ini dicoba pecah ya. Ya, lucu Mbak Ki, dulu itu yang sangat memorable. Bagaimana yang ngajari Mbak Ki untuk menghargai barang-barang yang bukan punyanya, apalagi yang itu bisa rusak, bisa pecah, dan ditotok untuk keindahan. Itu Mbak Ki sejak kecil sekali, jalan belum begitu bagus, sudah yang kenalkan. Kesan yang paling ingat sama Eyang dengan Mbak Keisha, kalau yang kesana nggak boleh pulang. Waktu itu Mbak Keisha tidur, terus Eyang sama yang aku pulang. Sampai rumah ditelepon yang Yati, suruh balik ke sana karena Mbak Keisha nangis, gak mau diam. Jadi Eyang sama yang aku balik lagi ke sana. Umur berapa ini yang Mbak Keisha? Kira-kira umur di bawah 2 tahun ya, 2 tahun. Sering ya Mbak Keisha nangis-nangis? Kalau yang mau pulang nggak boleh. Tante Lulu tuh ingat banget waktu Mbak Keisha kecil, kalau Tante Lulu sama Bu Lia lagi ngobrol, Mbak Keisha tuh ada di situ terus dengerinnya tuh serius gitu. Terus nanti kalau udah selesai sampai rumah, Mbak Keisha tuh selalu mengkonfirmasikan tentang isi obrolan kita tadi ke orang-orang yang ada di obrolan Tante Lulu sama Bu Lia. Dan yang lucunya itu, yang dikonfirmasi itu persis apa yang diobrolin sama Bu Lulu sama Tante Lia. Jadi nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Mbak Keisha dari kecil tuh udah teliti, detail, dan akurat. Oke, jadi memori favorit aku sama Mbak Keisha itu pas Mbak Keisha nganter aku untuk tes masuk UGM. Di saat itu tuh aku sangat grogi dan takut untuk mengambil tes tersebut, tapi setelah ngobrol sama Mbak Keisha,
aku jadi lebih santai dan lebih tenang untuk mengambil tes tersebut. Cerita favorit aku sama Mbak Keisha tuh pas di Belanda tuh, pas kita sepedaan bareng, main-main bareng. Menurut Papa, apa yang paling diingat tentang Keisha? Keisha itu babynya pendiam, gendut, tapi lucu lah. Kalau menurut Mas gimana? Menurut aku Mbak Keisha tuh orangnya baik gitu, terus pintar, terus care sama kita. Terus kalau kenangan favorit aku sama adik, mungkin papa mama juga paling jalan-jalan bareng Mbak Keisha, terus main Anggota juga sama ya. Itu oke. Mbak Keisha itu dulu itu sangat galak, sangat jutek. Sampai tante aja takut kalau kesini ke Jogja itu pulang itu takut ketemu Mbak Keisha. Terus memorinya yang tante paling ingat tuh waktu Mbak Keisha itu datang ke rumah tante. Waktu itu kita jalan ke Lipo naik angkot, dan Mbak Keisha itu selama ini kan nggak pernah naik angkot ya. Mungkin yang nggak tahu ya kalau pernah naik angkot. Terus pikir Mbak Keisha semua itu orang itu nggak boleh nebeng ke mobil Mbak Keisha. Ada mbak-mbak yang disuruh duduk di bawah, dia nangis kalau mbaknya itu belum duduk di bawah. Terus waktu itu yang nganter tante sama Eyang kabul. Terus sampai Eyang kabul sama tante tuh nggak enak banget sama mbaknya itu. Akhirnya mbaknya beneran duduk di bawah dengan ikhlas dan ketawa-ketawa, nggak ada muka-muka marah gitu ya. Baik banget itu mbaknya. Baru mbaknya di bawah, Mbak Keisha baru diem itu. Terus duduk di belakangnya Pak sopir. Itu yang tante ingat. Waktu mungkin masih umur 2-3 tahun kali ya. Kalau dulu mungkin Mbak Keisha itu karena anak pertama, jadi mungkin dia lihat orang lain punya kakak gitu, dan sebagainya. Dulu sama Om Agus itu manggilnya Mas. Jadi dulu kalau ketemu Om Agus itu dia maunya manggilnya Om Agus itu Mas Agus, nggak tahu deh Mbak Keisha masih inget nggak? Karena tadi sebenarnya Om Agus itu punya memori yang diceritain sama Tante Evi tadi, tapi sudah diceritain sama Tante Evi yang diangkut. Jadi yang benar-benar Om Agus langsung sama Mbak Keisha ya itu selalu manggil Om Agus itu Mas Agus gitu. Halo Mbak Keisha, karena aku nggak punya memori banyak sama Mbak Keisha, di sini aku cuma mau ngucapin terima kasih aja karena Mbak Keisha udah ngasih info-info selama aku kemarin nyari PTN, dan Mbak Keisha selalu ngasih aku info tentang UGM dan aku berhasil masuk sekarang. Terima kasih Mbak Kei. Memori favorit sama Mbak Keisha tuh pas Rara umur 4 tahun datang ke Jogja terus main ke Bonbin. Waktu itu Rara nggak mau gandengan sama Katia, maunya sama Mbak Keisha terus. Itu ya, paling saya ingat sama waktu Rara main gitu, Mbak Keisha yang ngasuh Rara. Terima kasih. Kita harus berdoa ya, supaya perjalanan hidupnya nanti menjadi lancar, berbahagia, berguna orang untuk orang banyak, dan mudah-mudahan nanti juga memiliki famili yang berbahagia juga, dan juga sudah kepingin sekali punya cicit buyut nanti yang kandung yang putri udah Pak buyut nanti dari yang buyut. Kehidupan ke depan itu akan jauh lebih baik, namun juga perjuangan perlu dilakukan. Bagaimanapun juga, misalnya pada waktu di Papua
itu Papua yang dimana Mbak Keisha dan Mas Jufar sekarang bekerja walaupun hanya untuk 2 tahun, tapi itu adalah tempat yang paling enak di Papua. Namun demikian juga harus mengingat kalau mungkin juga bisa melihat kondisi-kondisi di Papua yang lain. Jadi itu saya kira merupakan tanggung jawab seorang Jufar dan seorang Keisha di dalam memikirkan, tidak hanya memikirkan di Jawa, di Jogja saja, tetapi juga memikirkan Irian. Yang dulu berapa tahun? 55 tahun yang lalu. Halo sayang, Mbak Keisha, Mas Jufar. Pasti ada senangnya pasti, karena Mas Jufar sama Mbak Ki udah saling milih sejak SD di IKIP. Nah, yang kakak yang putri juga sejak mahasiswa ya Pak. Nah, sampai sekarang udah 55 tahun. Nah, jadi pastilah orang hidup itu ada sulit, ada susah, ada sedih. Tapi pakailah itu sebagai suatu tantangan. Tapi carilah hal-hal juga yang menyenangkan bersama. Itu ini tantangan juga loh. Nah, dadah. Mbak Keisha selamat menempuh hidup baru. Semoga langgeng semua cita-citanya tercapai, semua sehat sampai kakek nenek. Keisha dan Mas Jufar, selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah. Semoga Allah selalu menyempurnakan kebahagiaan kalian dan menyempurnakan ibadah kalian, serta memberikan petunjuk dalam setiap keputusan. Setiap kembali selamat menempuh hidup baru. Semoga selalu bahagia sampai kakek dan nenek, dan selalu menjadi suri tauladan buat adik-adiknya. Pesan Tante Lulu dalam menghadapi perkawinan dan menjalaninya ya santai aja, sama seperti sekarang, biasa aja. Kalau lagi marahan ya marahan, kalau lagi baikan ya udah baikan. Oke, jadi pesan aku buat Mbak Keisha untuk pernikahan ini itu semoga selalu bahagia dan semoga tidak bosan sama Mas Jufar. Dan pesanku buat Mbak Keisha, Mas Jufar, nanti semoga pernikahannya lancar dan selalu stay bareng sampai tua nantinya. Pesan kita untuk Mbak Keisha, Mas Jufar, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Dadah Keisha. Ini sekali lagi kita ucapin selamat buat Mbak Keisha sama Mas Jufar ya. Semoga langgeng terus nanti sampai punya anak, cucu dan seterusnya. Itu aja. Selamat Mbak Keisha dan Mas Jufar. Terima kasih. Selamat Mbak Keisha dan Mas Jufar karena telah sampai di tahap ini, dan semoga kalian bisa hidup bahagia selamanya. Semoga bisa cepat punya anak ya. Selamat ya Mbak Keisha, Mas Jufar. Walaupun Tante belum ketemu Mas Jufar, tapi semoga Mbak Keisha sama Mas Jufar bahagia, saling membahagiakan, saling mengasihi, saling berkorban tanpa pamrih, dan moga-moga cepat dapat momongan ya Mbak. Selamat ya buat Mas Jufar dan Mbak Keisha atas pernikahannya. Semoga langgeng selalu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Selamat menempuh hidup baru buat Mbak Keisha dan Mas Jufar. Semoga selalu dalam perlindungan Allah, selalu dilimpahkan rezekinya, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Selamat berbahagia Mbak Keisha dan Mas Jufar. Mbak Keisha, semoga dalam pernikahannya ke depannya overall merasakan kebahagiaan. Aku bilang overall karena pasti dalam pernikahan ada sedih dan juga keselnya, tapi I hope that overall it's gonna be a happy experience for you. Terus semoga Mbak Kay dan Mas Jufar juga bisa melewati segala rintangan dalam pernikahan. Terus semoga pernikahan ini bisa jadi medium buat Mbak Keisha juga secara pribadi tumbuh gitu nantinya dalam
dalam mencapai cita-citanya. Melihat bahwa Mbak Kesha sama Sufar itu udah lahir banget, terus kayak tetap bersama walaupun udah melewati banyak fase hidup, aku yakin pernikahan kalian bakal berjalan dengan lancar. Amin. Lalu bagi pesan ayah sih buat Mbak Kesha, ya semoga pertama harapan kami bekal yang kami berikan selama ini sudah cukup, dan setelah itu pastinya Mbak Fit dan Mas Sufar akan mengarungi bersama, belajar bersama, ya, menunjukkan segala macam bersama, menyelesaikan masalah bersama juga. Tapi mungkin juga pastinya sekali sedang melakukan konsultasi diskusi dengan kami, saya berikan kami ayah dengan adik dan berkata juga begitu. Harapan kami juga nanti bisa menjadi satu orang yang bermanfaat bagi semua. Ya, kalau Ibu semoga Mbak Kesha dan Mas Sufar sama sakinah mawaddah warahmah selalu bahagia. Pesan Ibu pokoknya lakukan yang Mbak Ke suka, yang Mbak Ke happy, dan juga sesuatu yang happy itu membuat bermanfaat orang banyak. Selalu ingat orang banyak, selalu membantu orang yang membutuhkan. Terus yang pasti jangan lupa sama ayah ibu, adik, eyang, tante, sepupu-sepupu semua diingetin atau dibantu atau saling tanya kalau bukan. Itu ya, Mbak Sufar. Selamat menempuh hidup baru, sukses dan bahagia selalu.